berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua? Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada ya. Ini berapa orang cuma yang hadir? 12 orang. Oh ya, yang ikut lomba ya, yang 3 orang lagi. Oh ya, baiklah. Semoga mereka menang ya dalam perlombaannya nanti. Oke, amin. Nah, sebagaimana sudah Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan lanjut membahas materi kita mengenai transformasi. Kalau minggu kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Masih ingat? Mengenai translasi. Apa itu translasi? Pergeseran. Nah, hari ini kita akan lanjut membahas mengenai refleksi. Kalau di translasi kemarin yang mempengaruhi perpindahan objeknya adalah vektor translasi. Masih ingat vektor translasi? Jadi kalau seandainya vektor translasinya 3, negatif 4, itu maknanya apa? Berarti bibit itu bergerak 3 satuan ke kanan, negatif satuan ke bawah. Berarti masih ingat ya? Hari ini kita akan lanjut ke masalah refleksi. Ada yang sudah baca apa itu refleksi? Ya, Putri? Oh, pencerminan. Nah, kebetulan di lokal kita ada cermin ini. Apakah sama maknanya dengan itu? Kira-kira Ibu pas di depan cermin? Masukkah itu refleksi? Masuk ya. Nah, kalau pencerminan di fisika juga sudah ada belajar pencerminan? Sudah ya. Apa prinsip dari sebuah pencerminan? Satu-satu. Ayo Imam. Jarak dari suatu objek ke cermin sama dengan jarak suatu bayangan ke cermin. Jarak suatu objek ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Bagaimana ukuran benda? Ukuran bendanya juga sama. Ada lagi yang teringat yang lain? Nah, sebelum selanjutnya, coba ini Bu ada gambar apa? Mobil ambulans. Apa yang agak aneh yang kamu lihat dari mobil ambulans? Tulisannya, bagaimana tulisannya? Terbalik. Tujuannya apa? Ya. Supaya kelihatan lurus di kaca spion. Supaya kelihatan lurus di kaca spion. Spion siapa? Mobil di depan. Spion mobil lainnya dah. Jadi ketika dilihat dari kaca spion, mobil yang di depannya itu akan jelas terlihat tulisannya ambulans. Tapi kalau kita lihat langsung, aneh rasanya kenapa tulisannya terbalik. Jadi penulisan pada mobil ambulans itu menggunakan prinsip pencerminan. Jadi tadi sudah ada yang bilang, pertama, jarak antara benda dengan cerminnya sama. Yang kedua, ukurannya sama. Berkaitan dengan ini apa? Posisinya bagaimana? Terbalik ya. Yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Nah, berarti sudah cukup paham dengan prinsip pencerminan. Kalian pernah bercermin? Ada yang tidak pernah bercermin? Kalau ada yang tidak pernah bercermin, perlu diperhatikan ya. Ini contohnya si A ini lagi bercermin.
Bisa kita lihat jaraknya dengan cermin sama jarak bayangannya sama cermin sama. Nah, jadi hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai makna refleksi pada matematika. Setelah itu kita akan memahami konsep refleksi sebuah titik terhadap sumbu X. Lalu konsep refleksi sebuah titik terhadap sumbu Y. Konsep refleksi dari sebuah titik terhadap garis Y sama dengan X. Masih ingat garis Y sama dengan X? Pelajaran kita waktu di kelas 8, kesamaan garis. Nah, bagaimana bayangan kamu garis Y sama dengan X itu? Luruskah atau melengkung? Lurus. Iya. Melewati titik 0,0 enggak? Iya. Lalu bagaimana kalau titik tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Selanjutnya kita lihat juga bagaimana refleksi sebuah titik terhadap garis X sama dengan H, garis Y sama dengan H, dan terhadap titik pusat. Jadi ada berapa konsep yang akan kita pahami nanti? Ada 8. Konsep refleksinya ada 7. Jadi kita hanya membahas konsep refleksi pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, untuk aktivitas kita hari ini, nah ini yang tadi kita sudah bahas. Seseorang bercermin, kamu lihat yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Itu sifat-sifat pencerminan, tadi juga sudah kita bahas. Yang pertama, bayangannya memiliki jarak yang sama ke cermin, lalu bentuk dan ukuran benda dengan bayangan sama, lalu bayangan dan benda juga saling berhadapan. Mungkinkah dia belakang-belakangan? Mungkin tidak dia belakang-belakangan? Mungkin. Kalau dia bercermin belakangnya, tentu bayangannya juga berbelakang, Kak. Tapi kalau searah, mungkinkah Ibu menghadap ke cermin? Bayangan Ibu membelakang ke Ibu? Mungkin. Ya, itu maksudnya berhadapan atau dia menghubungkan. Lalu posisi kiri berubah menjadi posisi kanan atau sebaliknya. Nah, untuk memahami konsep refleksi lebih jauh, kita akan berbantuan media GeoGebra nanti. Nah, kamu sudah dibekali masing-masing kamu dengan tablet. Setelah ini kita akan berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya seperti yang sudah diatur sebelumnya, ya seperti biasa. Nanti kegiatannya akan dipandu melalui LKPD. Nah, Ibu berharap ketika berdiskusi kamu betul-betul memaksimalkan waktu. Karena waktu yang Ibu berikan nanti hanya 40 menit untuk berdiskusi ini. Di sana Ibu berharap kamu bisa menemukan ketujuh konsep tadi. Bagaimana ya kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X? Bagaimana ya kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis X tertentu? Nah, dengan bantuan GeoGebra kamu bisa menemukannya nanti dan mengikuti arahan yang ada pada LKPD. Untuk sementara ada pertanyaan? Ya, bisa kita langsung berdiskusi? Bisa. Silakan duduk per kelompok seperti yang sudah diatur sebelumnya. Sudah. Nah, jangan lupa pertama diisi dulu biodatanya ya. Kelompoknya kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Lalu isi nama kelompoknya. Setelah itu, nah ini ada petunjuk penggunaan KPD, baca dengan baik. Nah, kamu jawab aktivitas yang pertama. Aktivitas yang pertama, tinggal menawarkan. Kalau benarnya seperti ini, mana bayangannya yang tepat? Coba kamu diskusikan di kelompoknya. Setelah itu, aktivitas yang kedua, ini baru menggunakan tablet kamu masing-masing. Untuk sekarang, mulailah bekerja di tablet kamu, nanti silakan ditanyakan secara langsung. Itu akan berkeliling mengamati aktivitas kamu. Nah, silakan mulai bekerja. Yang nomor 1 sudah selesai.
3 sudah? Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah? Oke. Nah, sekarang perhatikan semua. Siapa yang mau bersukarela untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Oke, kelompok 2 silakan kita. Ya, berdiri aja di sana sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk aktivitas 1, nomor 1, hasil pencerminan yang kami dapatkan itu A, nomor 2 B, 3 D, dan 4 A. Ada salah teman-teman? Bagaimana, setuju? Oke. Nah, Untuk aktivitas 2, suatu titik jika dicerminkan terhadap 1000x, contohnya titik 3,2, maka mendapatkan bayangan 3,2. Titik min 4,3, bayangannya min 4,3. Kesimpulan yang kami dapatkan, jika suatu titik A x, y, maka A bayangannya adalah x, y kalau dicerminkan, terhadap 1000x. bagaimana yang lain? Ada sama teman-teman? Sama dapatnya? Jika suatu titik dicerminkan terhadap 1000y, contohnya titik 3,2, maka bayangannya min 3,2. Jika titik min 4,3, bayangannya adalah 4,3. Kesimpulan yang kami dapatkan, jika suatu titik dicerminkan terhadap 10y, titik x, y, maka bayangannya min x, y. Ada sama teman-teman? Kelompok 1 bagaimana? Sama. Kelompok 3? Jika suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, contohnya titik 3,2, maka bayangannya adalah 2,3. Titik min 4,3 jika dibayangkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya 3,4. Kesimpulan yang kami dapatkan, jika titik x, y dibayangkan dicerminkan terhadap titik x, y sama dengan x, maka bayangannya adalah y, x. Jika suatu titik dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x, contohnya titik 3,2, maka bayangannya min 2,3. Titik min 4,3, bayangannya adalah min 3,4. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jika titik x, y, bayangannya adalah min y, min x jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Ada sama teman-teman? Bagaimana kelompok 1? Sama? Sama.
Pindahkan saja gambar putri ke depan. Ini ada spidolnya putri. Ini bayangannya bisa pakai. Ini saya jelaskan ke teman-temannya Putri, kenapa bayangan yang mana yang asli, mana yang bayangannya. Di soal kita disuruh untuk mencerminkan titik ABC, yaitu A min 6,2, B min 2,3, dan C min 4,7 terhadap sumbu. Jadi untuk mencari satu-satu, untuk mencarinya kita mencari setiap titik kayak A min 6,2 kita cari sumbu Y-nya. Jadi ini min 6,2 dan ini bayangannya yaitu 6,2. Untuk sumbu B min 2,3, kalau terhadap sumbu Y yaitu 2,3. Dan untuk titik C yaitu min 4,7, sumbu Y-nya adalah 4,7. Bayangannya Bagaimana yang lain? ada hal yang berbeda. Sama juga? Sama. Ide kerjanya. Dan terima kasih Putri. Dan kita lihat, ada kelihatan hurufnya? Ada. Putri berhemat ya. Ini titik A, B, D bagus. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ini A aksen, ini B aksen. Oke. Ini gambar aslinya. Dicerminkan terhadap sumbu apa? Sumbu Y. Nah, ini bayangannya. Dan kamu sependapat semua dengan pendapat dari kelompok 1. Jadi kalau kita mau mencari bayangan dari sebuah bidang, nah bidang itu kan dibentuk oleh titik-titik. Misalnya segitiga, berarti ada 3 buah titik membentuk tenda. Maka masing-masing titik ini juga kita cerminkan dan nanti kita hubungkan sehingga kita mendapatkan bayangan dari bidang tersebut. Kalau dia segi 4, sama juga caranya. Kita gambar dulu daerah asalnya, titik awalnya. Setelah itu keempat titiknya dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan ditentukan bayangannya di ruas yang satu. Ada pertanyaan? Ada? Paham? Yakin paham? Yakin? Yakin? Ibu kasih satu soal bisa? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa? Ya.
menjawabnya coba kita lihat. Titik awalnya apa? P negatif 5,8. Ini direfleksikan terhadap sumbu X. Tadi kita sudah tahu kalau direfleksikan terhadap sumbu X nilai apa yang berubah? Nilai Y. Berarti berapa bayangannya? Ya, bagus. Negatif 5, negatif 8. Lalu direfleksikan lagi. Apakah titik awal ini yang direfleksikan lagi? Nah, bayangan ini. Tipe aksen negatif 5, negatif 8 itu direfleksikan lagi. Untuk garis Y sama dengan 2. Nah, maka bayangannya B2 aksen lagi kita lambangkan. Nah, kalau Y sama dengan 2, nilai apa yang berubah tadi? Nilai Y menjadi apa? 2H dikurang Y. Jadi nilai X nya tetap min 5, 2H berarti 2 kali 2 dikurang negatif 8. Positif 12? Positif 12? Iya. Berarti bayangan akhirnya berada pada titik negatif 5,12. Ada pertanyaan? Ya. Kalau direfleksikan lagi, berarti ini yang kita olah lagi. Paham? Nah, silakan nanti disalin ke catatannya. Setelah menyaring di catatan, Ibu akan memberi sedikit soal pakai quizzes. Nah, untuk melihat sejauh mana pemahaman kamu mengenai materi refleksi. Nah, tadi dulu catatannya sebentar ya. Setelah itu kita lanjutkan dengan quiz. Mudah-mudahan kamu dapat hasil yang bagus. Jadi silakan disalin. Quiznya 2 menit lagi Ibu akhiri ya. Posisinya kiri ke kanan jadi
Ya, bisa dipahami? Bisa. Nanti di rumah kamu